dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kamu mengikuti perbuatan mereka. Artinya Yesus tahu kalau orang ahli Taurat, orang Farisi itu paham betul tentang Taurat, paham betul tentang kitab Tanak. Jangan kau ikuti, karena mereka tidak mempraktekkan. Makanya jangan ikuti. Andai saja mereka mempraktekkan kitab Tanak, ikuti. Nah sekarang permasalahannya, Kristen nongol dari Barat, dari Roma, tidak ada hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi. Tiba-tiba saja mengusung suatu konsep selamat karena Yesus disalib. Sementara latar belakang penyaliban itu nol. Tidak ada tentang dosa waris sampai dia disalibkan. Yesus, ya paman, yuk sudah tiba waktunya. Apa paman? Kamu kan sudah menubuatkan, kau disalib untuk menyelamatkan. Oh iya, ayo, kita rapat. Siapa yang mau melakukan eksekusinya? Ambil tiangnya, semua kita siapkan. Kapan, jam berapa kita lakukan kemudian? Nggak ada itu, nggak ada. Ibu sendiri mengatakan karena mereka nggak mengasihi Yesus, bukan karena adanya dosa waris. Yang tadi si IGE yang sok-sok tahu itu, yang sok pintar tapi otaknya otak kalomang. Dia mengatakan karena kebencian. Yang satu lagi karena imannya sendiri, karena iri. Karena Yesus punya kerajaan sendiri, mereka merasa tersengi. Mana? Oke. Jadi begini, bentar ya, biar aku jelasin ya. Jadi penyelamatan umat manusia itu, penebusan dosa kutuk atau dosa waris itu terjadi setelah Yesus mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib. Bu, Anda ngerti nggak? Di dalam Markus 2 nomor 5, apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Lalu untuk apa kau disalib lagi? Matius 9 nomor 2, dosamu telah diampuni. Lukas 7 nomor 48, dosamu telah diampuni. 1 Yohanes 1 nomor 9, dosamu telah diampuni. Kisah Para Rasul 3 nomor 19, dosamu telah diampuni. Dan itu tidak ada penyaliban, dosa-dosa orang itu kata Yesus telah diampuni. Lalu buat apa lagi ada penyaliban? Ini cuman drama yang dijual oleh orang-orang Farisi kepada orang Roma yang gemar berdosa. Oke, boleh aku jelasin? Ya, jelasin lagi, silakan. Oke. Jadi dosa kutuk waris yang diwariskan oleh Adam dan Hawa itu karena pelanggaran Adam dan Hawa. Itu dari Kristen. Itu yang ditebus. Latar belakangnya ada nggak itu? Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus ada nggak itu? Ada nggak alasan jadi, itu? Bentar dulu Bang Cuma. Jadi yang nggak, ya, saya tanya, itu ada nggak alasan itu sampai orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Ada nggak alasan itu? Atau itu karangan Kristen? Ada nggak? Itu karena untuk menebus ada nggak latar belakang itu? Di zaman kitab Taurat. Ada nggak latar belakang itu yang menyebabkan? Bukan ada menebus orang Kristen. Bukan. Ada nggak latar belakang itu? Bentar dulu, biar aku jawab. Itu kan cuma alasan orang Kristen doang untuk melancarkan aksi ajaran kekaisaran Romawi agar dianut oleh semua orang. Tapi latar belakang penyaliban apakah ada itu? Tadi sudah 4 nih. Kebencian, iri, tak ingin Yesus jadi raja. Yang keempat karena tidak mengasihi, dianggap menghujat Elohim. Ada nggak latar belakang karena dosa waris Adam? Oke, jadi biar aku jelaskan dulu ya. Jadi kalau Yesus mati di kayu salib itu bukan menebus orang Kristen, tetapi menebus orang-orang di zaman Perjanjian Lama ataupun kitab Taurat, nabi-nabi, raja-raja Israel. Itu konsep Ibu. Dari sekarang pertanyaan saya, ada nggak hal itu melatar belakangi penyaliban? Ada nggak? Ada tuh ada. Itu yang di mana orang Yahudi mengatakan itu pada saat itu bahwa Yesus harus mati untuk dosa-dosa kita? Di mana tertulis? Yesaya, itu tercatat kok jadinya di Yesaya. ke Yesaya, Mama
Kenapa Tuh. larinya ke Yesaya? Yang saya tanya, ada nggak latar belakang orang-orang Yahudi sebagai eksekutor yang melimpahkan kemudian beban itu kepada orang Roma pada saat itu, bahwasanya Yesus harus mati untuk dosa-dosa kita, dosa dari nenek moyang kita, Adam? Ada nggak latar belakang itu? Atau itu karangan gereja aja? Oke, jadi kan itu tadi Anda sudah katakan perkataan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat, iblislah bapamu. Nah, iblis Kan begitu bapakmu. kata Yesus kan? Sampai Ya, kamu ingin iblislah membunuhku. bapamu. Berarti latar belakangnya, dengar. Berarti latar belakangnya Yesus ingin disalibkan karena adanya orang-orang yang bapaknya iblis. Bukan karena dosa waris. Bukan Jadi karena dosa waris. Berarti mereka ini, si ahli Taurat ini adalah penyembah iblis. Artinya penyembah jika iblis penyembah inilah, iblis, penyembah iblislah yang bermusuhan berarti latar dengan belakang. Yesus. Berarti latar belakang penyaliban karena ulah penyembah iblis. Betul? Iya dong. Iya dong. Ya dong. Nah, Bukan. lu tadi ibu sendiri yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu sampai kamu ingin Iya. membunuhku. Yohanes 8:37 Iya. sampai 44. Nah, berarti latar belakangnya Jadi, karena bentar. latar belakangnya karena anak-anak iblis. Latar belakang karena penyaliban. anak iblis ya. Nah. Oke. Jadi karena anak iblis, berarti Sudah 5, anak teman-teman. iblis bukan yang punya ahli Taurat kan? Sudah Bukan 5, yang punya teman-teman. ahli Taurat. Ya. Alasan Anak iblis alasan- bukan alasan punya penyaliban. kitab Taurat. Sudah 5. Alasan penyaliban sudah 5. Yang pertama, ketakutan kerajaannya disaingi oleh kerajaan Yesus. Yang kedua karena kebencian. Yang ketiga karena ingin Yesus menghujat Tuhan. Yang keempat karena kebencian. Yang kelima karena anak-anak setan. Mana karena dosa waris? Silakan. Oke. Jadi tadi kan kita sudah jelas bahas nih, iblislah bapamu, kata Yesus kepada ahli Taurat kan. Berarti apakah menurut Anda yang punya kitab Taurat itu anak iblis? Orang Yahudi, ahli Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Israel atau orang Yahudi? Orang Yahudi yang anaknya Israel itu Apakah nama lain menurut daripada Yakub. apakah Bani menurut Israel, apakah Bani menurut Israel. Anda Israel membapakan iblis? Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang berdarah Yakub, berdarah Israel, tapi berkarakter iblis. Itu maksudnya. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang ingin melakukan keinginan iblis. Nah, Anda sudah mengatakan ada 5, ada Yesus katakan, jika Abraham bapamu, pasti engkau mengasihi aku. Iya. Iblislah bapamu, artinya bukan keturunan Abraham. Yakub keturunan Abraham. Anda katakan tadi Yakub, kepada keturunan Yakub diberikan itu kitab Taurat. Berarti Anda ingin mengatakan berarti ini ahli-ahli Taurat ini bukan yang punya kitab Taurat. Berarti Karena Anda Yesus ingin katakan mengatakan mereka iblis bapamu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa kitab Taurat diberikan kepada Israel, bukan kepada anak iblis. Kan gitu. Oke. Israel Berarti adalah umat dengan pilihan kata lain, Allah. berarti dengan kata lain Anda sudah mengakui bahwa seluruh yang terlibat terhadap penyaliban itu adalah iblis, betul? Iya. Jadi Allah Bagus. memanfaatkan anak-anak iblis gitu. Dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Karena sesuai konsep yang tercatat dalam Alkitab. Ya, di mana itu tertulis Tuhan menggunakan anak-anak iblis untuk menebus dosa Kristen? Di mana itu? Ya karena sudah Yesus Kok karena katakan. terus? Kenapa jadi ngarang Yesus terus ini? katakan di Ada 5 ya Matius, teman-teman. Yang ya, terakhir di ini Matius, di mana nih karena ya? anak iblis. Sudah 5. Belum ada dosa waris. Memanfaatkan, karena sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwasanya
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tua-tua dan kepala-kepala akan membunuh Yesus gitu. Jadi Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, tercatat di Matius berapa ya? Pemberitahuan nih, kita buka di Matius 17 ayat 22. Ya, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Oke, kita yang di Matius 16 ya, biar jelas dicatat di situ. Ahli-ahli Taurat. Oke, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya kalau orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan imam-imam akan membunuh Yesus. Gitu. Jadi sebelum itu pengantar dari penulis buku Matius. Sekarang yang saya tanya latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu sudah 5 nih, tapi belum ada alasannya karena dosa waris. Belum ada. Bu, itu bukan alasan, Bang Juma. Dosa waris itu bukan alasan, tetapi dibebaskan. Dari mana Kristen dapat itu kalau bukan? Dari mana Kristen dapat? Dari mana Kristen dapat ilmu kematian Yesus untuk menebus dosa waris? Kalau mereka yang punya kitab tentang Adam itu tidak melatar belakangi penyaliban terhadap Yesus itu karena itu. Lalu dari mana Kristen dapat ilmu hitam itu? Bukan ilmu hitam, dari mana ilmu hitam itu? Kita? Ilmu hitam kalau tidak ada ajaran. Bukan. Tidak ada ajaran yang tertulis. Di mana dikatakan orang-orang ahli Taurat ingin membunuh Yesus karena dosa waris dari Adam ingin ditebus. Dan Yesus kalau memang betul Kristen, maka Yesus mengiyakan keinginan orang-orang Yahudi membunuhnya. Yesus, ya paman, mau dibunuh itulah karena sudah mau dihapuskan dosa-dosanya orang Kristen ini. Oh iya tertulis di Taurat, tertulis di kitab-kitab terdahulu bahwa kita harus mati untuk nebus dosa. Oke, tentukan jamnya, harinya. Tapi apa faktanya? Seperti itu? Tidak sama sekali. Oke, jadi begini. Ada 5 alasan, belum ada satupun karena dosa waris. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dosa waris. Aku bertanya dulu sama Bang Juma nih. Anda tahu nggak apa itu dosa waris? Dosa waris? Apa itu? Ya, Anda ngerti nggak? Yang saya tahu harta waris. Nggak ngerti saya. Nah, itu dia. Tapi kan itu dia makanya nggak dapat. Apa itu dosa waris? Dosa waris itu sewaktu Hawa mendengarkan perkataan iblis, di situ Hawa memenangkan iblis. Akibat dari Hawa memenangkan iblis, iblis berkuasa membawa roh-roh manusia ke dalam neraka dan menyiksa roh manusia di neraka. Itu dia. Nah, jadi dan keturunan Adam dan Hawa juga mewarisi itu. Roh mereka dibawa iblis ke neraka dan iblis berkuasa. Karena Hawa mendengarkan perkataan iblis. Itu dia dosa warisnya. Jadi mana bunyinya di situ? Itu kan dosa Hawa. Itu kan dosa Hawa. Iya. Mana dalilnya kalau dosa itu? Mana dalilnya kalau dosa itu diwariskan? Ya, itu tercatat di Kejadian 3. Keturunanmu akan keturunan bermusuhan dengan iblis. Bukan berteman dengan iblis. Mengadakan permusuhan antara keturunan dengan keturunan perempuan itu.
Permusuhan kan, bukan pertemanan. Tapi yang terjadi di Oke. Kristen pertemanan dengan iblis. Iblis menyalibkan Yesus untuk menghadiahkan keselamatan kepada temannya, yaitu Iteng. Berarti bukan permusuhan, tapi pertemanan. Kalau permusuhan ketika Yesus ingin disalibkan oleh iblis, yang namanya musuh pasti melawan, bukan malah berkongkol-kongkol. Karena itulah saya minta, kalau iblis menginginkan kemudian penyaliban, kalau iblis tidak bertemanan dengan manusia, maka penyaliban itu batal. Tapi kalau dia berteman dengan manusia, maka dia akan sukses. Artinya iblis berteman dengan Kristen, sehingga iblis memberikan hadiah penyaliban sehingga Kristen selamat. Di mana ceritanya Anda bisa mengatakan bermusuhan? Kalau pekerjaan iblis diterima sebagai jalan selamat, berarti Anda dengan iblis bersaudara dong, berteman dong, bukan bermusuhan dong. Iblis menginginkan penyaliban, Kristen menerima hasil penyaliban iblis. Ya, bertemanlah kalian, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Berarti betul kata Quran, kalian dan iblis bersaudara. Kenapa Anda menerima hadiah dari iblis? Kenapa? Kalau Anda bermusuhan dengan iblis. Oke, jadi yang diselamatkan Kan waktu jadi. Yesus disalib, yaitu adalah orang-orang di zaman perjanjian lama, bukan orang Kristen. Orang Kristen nanti di akhir zaman. Lah itu dikatakan tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, kamu tidak diselamatkan. Kamu tetap mati di dalam dosa. 1 Korintus 15 nomor 17. Iya, tapi penghakiman untuk orang Kristen nanti di akhir zaman. Tetapi kalau penyelamatan manusia jadi tidak yang ada ditebus manfaatnya. oleh Tuhan Yesus, Berarti tidak ada manfaatnya penyaliban itu untuk Kristen. Itu ada. Iblis tidak berkuasa. Iblis tidak berkuasa lagi. Ada berarti Gitu. iblis. Ada. Berarti iblis Tetapi- memberikan hadiah kepada Kristen. Bukan di saya, feedbacknya itu bukan di saya, Gimana tapi sih? di Berasmi. Bukan. Makanya saya mencari Gini. latar belakang penyaliban karena dosa itu mana dalilnya? Enggak ada. Tidak ada orang Yahudi. Imam Kayafas tahun itu bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita. Dia supaya bangsa kita selamat, maka Yesus harus mati. Selamat dari mana? Selamat dari penjajahan bangsa Roma. Bukan karena dosa waris. Latar belakang penyaliban terhadap Yesus itu adalah faktor ekonomi, bukan karena faktor dosa waris. Makanya kalian orang Kristen babak belur mencari data. Di mana orang ahli kitab memiliki kitab, di dalamnya sudah dibuatkan, dan ahli kitab menemukan itu, sehingga dia berkongkol dengan Yesus. Yesus, ya paman, saatnya kamu mau disalibkan. Malah Yesus mengatakan, ketika orang-orang musuhnya ingin menyalibkan dia, Yesus mengatakan, inilah saatnya kuasa kegelapan. Jadi penyaliban itu kuasa kegelapan. Lukas 22 nomor 53. Nggak ada itu disalib karena dosa waris, itu nggak ada. Itu cuman muncul di gereja, penerus ajaran kekaisaran Romawi, supaya dunia masih menyembah kepada Theos, dewa mereka, dalam nama Yesus Kristus. Oke, kita Mereka buka menyembunyikan dulu. apa lagi? Kita buka dulu di Matius 27 ayat 51. Mundur dulu. Ayat 51. Mundur di nomor 18-nya coba. Baca dulu di situ. Percuma kita maju, 18-nya coba.